Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Putut Wulung Tunggul Sito Julianto dari Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian tingkat 3 Pulau Bangtan, Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing kepada Anda, yaitu terkait kapasitas kerja lapangan atau yang biasa kita singkat dengan KKL. Nah, KKL ini merupakan jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh suatu mesin dengan waktu per jamnya atau laju mesin dalam mengerjakan suatu luasan lahan. Nah, jumlah pekerjaan ini itu dinyatakan dengan dua hal. Nah, yang pertama ini adalah dengan basis area atau field capacity dengan satuannya itu hektar per jam atau luasan lahan per jam ya. Nah, ini tuh digunakan untuk mesin yang terlibat langsung dalam pengelolaan lahan dan tidak terlibat dalam pengerjaan hasil panen. Nah, yang kedua ini adalah basis produk atau throughput capacity, yaitu hasil produksi yang diperoleh oleh mesin dengan satuannya itu ton per hektar. Nah, digunakan untuk mesin yang terlibat langsung dalam pengerjaan hasil panen. Makanya satuannya itu ton per hektar dengan waktunya itu per jamnya. Jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa kapasitas kerja lapangan ini itu adalah kemampuan alat dan mesin dalam menghasilkan suatu produk seperti hektar, kilogram, liter, ataupun satuan-satuan lainnya dengan satuan waktu. Biasanya sih per jam. Nah, dari satuan kapasitas kerja itu dapat dikonversikan kembali menjadi satuan produk, yaitu bisa per KW, KW per jam, bila alat atau mesin itu menggunakan tenaga penggerak motor. Nah, jadi satuan kapasitas kerjanya menjadi hektar per KW per jam, kemudian bisa kilogram atau kilogram per KW per jam. Itu disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Poinnya adalah satuan turunan itu disandingkan dengan satuan waktu. Biasanya tadi bisa 1 hektar per jam, kemudian liter per jam, dan lain-lain. Nah, kapasitas kerja lapangan ini itu kalau tadi dibahas yaitu terdiri dari dua basis, ada basis area atau field capacity, kemudian ada basis produk atau field capacity. Kemudian untuk KKL ini itu dibagi menjadi dua, yaitu ada kapasitas lapang teoritis atau biasa disebut dengan KLT dan kapasitas lapang efektif atau KLE. Nah, kapasitas lapang teoritis ini merupakan kapasitas atau luasan pengerjaan yang diperoleh ketika mesin menggunakan 100% dari lebar kerjanya tanpa memperhitungkan kehilangan waktu, pembelokan, pemberhentian, maintenance, dan lain-lain. Nah, KLT ini merupakan luas sebenarnya yang didesain untuk dapat dikerjakan mesin setiap jam. Jadi tanpa ada gangguan waktu dan lain-lain. Biasanya KLT ini adalah ada di brosur atau buku pedoman dalam setiap alat mesin yang dibeli. Nah, untuk KLT ini itu rumusnya itu untuk basis area itu ada V dikali W dibagi C, di mana V itu adalah kecepatan, itu kilometer per jam, kemudian ada W itu lebar kerja, satunya meter, dan C itu adalah konstan. Nah, konstannya ini adalah tetap, yaitu 10. Nah, untuk KLT berdasarkan basis produk, itu rumusnya adalah V dikali W dikali Y dibagi C, yang mana V itu adalah kilometer per jam atau kecepatannya, yang W itu adalah lebar kerja, satuannya itu adalah meter, kemudian Y itu adalah hasil panen, satuannya ton, dan C itu konstanta. Jadi perbedaan rumus KLT untuk basis area itu adalah V dikali W dibagi C, kemudian untuk KLT berdasarkan basis produk itu V dikali W dikali Y dibagi C. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah kapasitas lapang efektif atau KLE. Nah, KLE ini merupakan kapasitas yang diperoleh oleh mesin dengan laju rata-rata mesin dalam mengerjakan lahan yang mencakup perhitungan kelonggaran untuk kehilangan waktu ketika pembelokan, perbaikan, kemudian ada slip, dan lain-lain. Nah, mengingat tidak akan ada operator yang mampu mengolah lahan tanpa kehilangan kehilangan lebar kerja seperti kayak rekan slip tadi itu. Setelah akibat pembelokan, kemudian ada overlapping, kemudian ada slip, dan lain-lain. Jadi KL ini adalah bisa dikatakan kondisi sebenarnya dari kinerja mesin di lapangan. Karena kan memang kalau kita pengujian itu tidak mungkin mulus 100%. Pasti ada gangguan, entah itu slip, ataupun ada waktu belok, dan lain-lain. Nah, ini merupakan kapasitas yang tidak terdapat di pedoman gitu, yaitu kapasitas lapang sebenarnya yang terjadi gitu. Nah,
Untuk KLE ini itu tuh untuk kapasitas lapang KLE ini tuh bisa dibilang itu sangat berbeda ya, atau ada perbedaan antara KLE dengan KLT. Dengan kapasitas lapangan teoritis. Nah, biasanya KLE ini itu, bukan biasanya sih, seharusnya KLE ini itu lebih rendah daripada KLT. Karena KLT ini kan 100% lebar kerjanya, sedangkan KLE ini adalah lebar kerja yang dipotong tadi oleh gangguan-gangguan yang terjadi akibat pemakaian. Nah, untuk KLE ini itu rumusnya itu adalah V dikali W dikali LE dibagi 10L ditambah D dikali V dikali W dikali LE ditambah 2,77 dikali V dikali T. Nah, rumusnya seperti ini, di mana KLE itu merupakan kapasitas lapang efektif, satuannya tetap ya, seperti hektar per jam. Kemudian V itu adalah kecepatan maju mesin, satuannya itu kilometer per jam. W itu lebar kerja, satuannya meter. L itu adalah panjang lahan per baris, satuannya adalah meter. C itu adalah lebar kerja, itu adalah lebar kerja efektif, itu desimal dari W, dan D besar itu adalah waktu yang terbuang atau tidak produktif, satunya adalah jam per hektar. Nah, untuk waktu yang terbuang ini itu jadi dalam pengujian mesin dalam pertanian itu, ketika mesin ada slip, waktu belok itu kita catat. Jadi kita catat dengan timer. Nah, itu yang kita masukkan ke dalam perhitungan D tadi. Nah, kemudian yang T itu waktu yang digunakan untuk berbelok. Contohnya adalah detik. Nah, baik teman-teman, itulah penjelasan terkait PLT dan KLT yang mana merupakan satuan atau unit turunan dari KKL atau kapasitas kerja lapangan. Jika ada pertanyaan, saran maupun masukan, mohon tinggalkan di kolom komentar biar bisa saya jawab dan kita bisa diskusi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.